Namun di sini sekarang ini sudah nggak ada nih untuk tombol cetak kartu peserta ujiannya. Hari apa? Hari Kamis. Kini tanggal 17 Oktober. Nanti kita masuk di sesi 1, yaitu ada di ruang 1. Di sini jam 6.30 sampai dengan jam 8. Ini artinya 90 menit nanti digunakan untuk registrasi dan pemberian PIN peserta. Sobat calon guru semuanya, saat ini sudah mulai rilis yaitu jadwal pelaksanaan SKD CPNS 2024. Tentunya di sini nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman kolom komentar pada video sebelumnya, mengapa tombol cetak kartu peserta ujian di SSCSN hilang untuk CPNS 2024. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek yaitu jadwal per sesinya masing-masing ya. Apakah kita masuk di sesi 1, sesi 2 maupun juga di sesi 3. Dan juga kita nanti akan masuk di ruang mana nih. Dan dikarenakan di sini nanti akan terbagi yaitu tiap harinya itu ada 4 sesi teman-teman. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, sebelumnya di sini di bagian bawahnya kelulusan seleksi administrasi CPNS 2024 sebenarnya sudah muncul untuk tombol cetak kartu peserta ujian CPNS 2024. Namun di sini sekarang ini sudah nggak ada nih untuk tombol cetak kartu peserta ujiannya. Nah, kira-kira penyebabnya apa dan juga jadwal ujian kita ini nanti kapan? Dan di sini jika kita merujuk pada jadwal CPNS 2024 yang terbaru setelah penyesuaian, maka di sini untuk kemarin setelah kita itu melakukan sanggah ya, bagi teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi maupun juga teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, maka di sini untuk pengumuman pasca sanggah itu kan sudah diumumkan yaitu dengan jadwal terbaru tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 September 2024. Nah, selanjutnya di sini untuk jadwal lanjutannya ini tetap ya. Artinya di sini tetap dilaksanakan di tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2024. Tentunya pada tahapan penarikan data final SKD ini adalah dipilah yaitu siapa saja yang lulus seleksi administrasi di pasca sanggah dan juga siapa yang tidak lulus. Nah, ketika yang lulus seleksi administrasi ini dimasukkan ke sini yaitu ditarik data finalnya untuk persiapan SKD CPNS, maka di sini penjadwalan SKD CPNS ini baru bisa dilakukan. Dan untuk penjadwalan SKD CPNS ini dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024. Dan setelah selesai dilakukan penjadwalan SKD CPNS 2024, maka untuk lanjutannya di sini pada poin yang ke-11 yaitu diumumkan ya, yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat SKD CPNS 2024. Nah, artinya bagi teman-teman yang bertanya yaitu mengapa tombol cetak kartu peserta ujian CPNS hilang di SSCSN, maka di sini nanti cek secara berkala yaitu tanggal 9, 10, 11, 12, 13 sampai dengan nanti terakhir tanggal 15 Oktober 2024. Pasti nanti sudah muncul untuk tombol cetak kartu peserta ujiannya. Dikarenakan nanti yang akan kita gunakan itu adalah kartu peserta ujian yang kita cetak yaitu di hari ini ya, yaitu maksimal tanggal 15 Oktober 2024. Sedangkan untuk pelaksanaan SKD ini adalah dijadwalkan tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November. Nah, artinya di sini nanti teman-teman cek secara berkala, mungkin satu instansi dengan instansi lainnya itu nggak bareng ya. Ada yang di daerahnya itu tanggal 9 sudah muncul, ada mungkin juga yang di tanggal 14 Oktober baru muncul tombol cetak kartu usianya, dan maksimal nanti dipantau sampai di batas akhir yaitu tanggal 15 Oktober 2024. Dan salah satu instansi pemerintah yang sudah mengumumkan yaitu untuk jadwal pelaksanaan SKD CPNS itu adalah di Badan Kepegawaian Negara teman-teman. Dan nanti teman-teman disesuaikan teman-teman mendaftarnya di mana, maka nanti silakan cek yaitu secara berkala di portal website instansinya masing-masing. Nah, kalau misalkan di sini kita cek yang ada di BKN ya, bagi teman-teman yang mendaftar CPNS di BKN, maka di sini diumumkan bahwasanya pelamar seleksi CPNS BKN yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi ini telah diberikan kesempatan ya untuk memilih menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS 2023 atau mengikuti SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor sekian. Nah, berikutnya di sini untuk pelamar seleksi CPNS 2024 tahun anggaran 2024 ini yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023, maka nomor peserta dan nama tercantum dalam lampiran 1 ini tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024. Apa? Karena nilai yang digunakan nantinya adalah nilai hasil seleksi di tahun 2023.
Nah, berikutnya di sini pelamar 224 yang memilih untuk mengikuti SKD tahun 2024, maka nomor peserta dan namanya tercantum dalam lampiran 2. Nanti kita cek ya. Wajib ikut SKD dengan menggunakan komputer assist test pada waktu pelaksanaan dan lokasi ujian sebagaimana terlampir. Jadi nanti di masing-masing instansi juga akan ada pengumuman serupa ya, yaitu nanti untuk daftar nama dan juga jadwal persesinya itu kapan. Sedangkan jadwal pelaksanaan SKD untuk teman-teman yang mendaftar di BKN, ini lokasinya BKN Aceh Tengah, lokasi Aceh Timur dan lain sebagainya ini berikutnya akan diumumkan kemudian. Kemudian rincian lokasi ujian, jadwal dan pembagian sesi pelaksanaan ini dengan menggunakan cat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ya. Nah, berikutnya untuk peserta SKD wajib hadir ya. Nah, ini teman-teman, yaitu peserta SKD wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Untuk peserta di sini nanti nggak diperkenankan mengubah jadwal ya dan lokasi yang ditentukan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman itu kan sudah diresume, nggak bisa ya untuk mengubah jadwal maupun juga untuk mengubah dari lokasi ujian. Jadi harus sesuai dengan yang telah diumumkan ini. Kemudian peserta wajib mencetak kartu tanda peserta ujian melalui SSCSN setelah jadwal pelaksanaan SKD diumumkan. Jadi bagi teman-teman yang ketika di sini sudah diumumkan untuk jadwalnya, maka kalian segera login ke akun SSCSN masing-masing. Untuk apa? Yaitu untuk mencetak kartu peserta ujian. Kemudian juga untuk materi tesnya ini seperti yang dulu sudah sering kita bahas ya. Untuk materi SSKD itu ada TWK, ada TEU dan juga ada TKP. Untuk nilai ambang batas ini sesuai dengan Kemenpan RB ya. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yaitu nilai ambang batas itu pastikan tentu nanti mendapatkan nilai di atas ambang batas. Di sini 65 ya untuk TWK, 80 untuk TEU dan juga TKP 166. Oke, kemudian ini terkait tentang penilaian. Kemudian untuk ketentuan pelaksanaan SKD, teman-teman wajib hadir paling lambat itu 1 jam sebelum dimulai seleksi. Yang dibawa apa? Yang dibawa itu KTP. Kemudian di sini ada juga kartu peserta ujian ya. Ini yang diunduh di SSCSN. Kemudian pakaian yang digunakan yaitu pakaiannya rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih ya, kemudian polos tanpa corak, celana panjang, rok dengan ini belahan rok minimal di bawah lutut ya, jangan sampai belahannya itu terlalu tinggi. Dengan pakai bahan kain berwarna gelap ya, ini enggak diperkenankan pakai kaos, celana rok berbahan jeans dan juga sendal. Kemudian untuk yang pakai jilbab ini adalah gelap ya nanti. Kemudian nanti peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang itu peserta yang seleksi, yang mendaftar ya, pastikan sama ini. Kemudian nanti melakukan pengenalan wajah ya, ini adalah ada scan barcode dan juga face recognition untuk mendapatkan nomor induk, yaitu di sini ada PIN ya, semacam PIN. Nah ini. Oke, ini adalah kemudian untuk tata aturannya. Di sini nanti melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan, nanti akan ada tempatnya. Kemudian teman-teman nggak boleh bawa buku, catatan, jam tangan dan sebagainya, nggak boleh membawa senjata, komputer. Kemudian juga ini silakan ini ya, apa itu ditaati untuk peraturan-peraturannya. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan pengumuman yang serupa di instansinya masing-masing, sama halnya dengan ini. Nah, kemudian di lampiran ini juga ada yaitu pembagian jadwal persesinya. Oke, misalkan saja di sini adalah atas nama kita, kemudian di sini jabatan yang saya lamar ini analis hukum ahli pertama, lokasi ujiannya di Cililitan. Hari apa? Hari Kamis. Ini tanggal 17 Oktober. Nanti kita masuk di sesi 1 yaitu ada di ruang 1. Nah, nanti di sini akan ada pembagian sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan juga sesi 4 teman-teman. Nanti akan dicek ya, seperti ini nanti tampilannya. Kemudian di sini kalau misalkan di BKN itu ada mulai dari tanggal 17 Oktober, kemudian di tanggal 1 November. Berikutnya di sini ada juga yang di tanggal 31 Oktober. Kemudian ada juga daerah-daerah yang belum diumumkan ya untuk jadwalnya. Kemudian untuk pembagian persesinya ini adalah untuk di selain hari Jumat ya. Selain hari Jumat itu di sini dibagi menjadi 4 sesi, sedangkan untuk yang di hari Jumat ini hanya ada 2 sesi ya. Nah, untuk yang jadwal di selain hari Jumat artinya Senin sampai di sini adalah Sabtu sampai dengan hari Kamis ya. Yaitu waktu persesi ini adalah untuk sesi 1 itu
Di sini jam 6.30 sampai dengan jam 8, ini artinya 90 menit nanti digunakan untuk registrasi dan pemberian PIN peserta, penitipan barang, kemudian body checking, kemudian peserta masuk ruang tunggu steril, perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Sedangkan untuk pelaksanaan SKD nanti 100 menit ya. Ini jam 8 pagi sampai dengan jam 9.30. Kemudian untuk yang sesi 2 di sini adalah jam 9 sampai dengan 10.30, 90 menit nanti untuk rangkaian kegiatan ini pra ujian. SKD-nya jam 10.30 sampai dengan jam 12.10. Ini untuk bagian per sesinya. Kemudian untuk yang sesi 3, untuk yang sesi 3 ini nanti mulainya tuh jam 11.30 sampai dengan jam 1 ya. Ini 90 menit untuk kegiatan registrasi sampai dengan perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. SKD-nya jam 13 sampai dengan jam 14.40 ya. Kemudian untuk yang sesi 4 ini nanti agak sore ya, yaitu di sini nanti jam 14 sampai dengan jam 15.30 nanti sudah melakukan kegiatan pra ujian. Ujiannya nanti selesai jam 17.10. Ini adalah untuk pelaksanaan SKD CPNS. Berikutnya untuk di hari Jumat ini nanti adalah terbagi hanya ada 2 sesi ya, yaitu mulainya jam 6.30. Pastikan teman-teman sudah hadir ya di sana. Pastikan juga sudah survei nih sehari atau 2 hari sebelumnya supaya nanti nggak telat ya. Kemudian selesainya jam 16.40. Nah ini silakan dipantau secara berkala di akun SSCSN masing-masing untuk mencetak kartu peserta ujian, dan juga di website instansi masing-masing ya untuk melihat yaitu pembagian waktu per sesi untuk SKD CPNS 2024. Oke, demikian saya doakan semoga teman-teman nanti seluruhnya lulus seleksi CPNS di tahun 2024 ya.